Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma ya musabbibal asbab, wa ya mafatihal abwab, wa ya dalilal hairina tawakkaltu alaika ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul, bersama-sama memberanikan diri untuk mengadakan majlis maulid, atau lebih tempatnya mengadakan haflatul imtihan, majlis maulid masjid, majlis ilmu. Sama haflatul imtihan itu sama-sama orang yang hadir mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis ilmu menerangkan tentang ilmu, haflatul imtihan juga sama, menerangkan tentang ilmu. Jadi jangan ada antara perbedaan di dalam haflatul imtihan, di dalam majlis ilmu, majlis zikir, yaitu sama, di dalamnya harus ada keterikatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersama-sama kami berkumpul. Saya tidak lupa kepada siapa? Kepada pendiri, yaitu lembaga, ketua lembaga Yayasan Pendidikan Islam Miftahut Talibin, yaitu Miftah. Apa arti Miftah? Itu kunci. Talibun itu tolabayat lubutuluban. Dalam kata bahasa Arab itu mencari, yakni di dalam kata bahasa Arab itu mencari ketika bersambung dengan kata-kata miftah, yaitu orang, kuncinya orang mencari, yakni tidak ada apa lagi, tidak ada yang dicari, tidak ada yang apapun yang dicari di dalam di sini, yang belajar di sini yakni akan mempelajari ilmu-ilmu, kunci daripada ilmu-ilmu tersebut. Jangan sampai salah ngomong kalian, jangan sampai kalian salah dalam pengertian pendidikan kalian. Dan saya tidak lupa kepada yang terhormat Kiai Haji Syarqawi, yang insya Allah beliau dilancarkan rezeki dan disehatkan keluarganya, saudara. Amin Allahumma. Dan tidak lupa juga kepada putranya, yaitu Ustadz Hasanuddin, yang dulu saya pertama kenal sama Ustadz Hasanuddin itu terkenal lucunya. Sampai sekarang saya ingat itu, ketawa terus melihat beliau. Masya Allah, beliau itu memang membuat orang itu tertawa terus. Makanya setidaknya kalian itu menjadi orang yang bisa membuat orang itu bahagia, saudara. Kalian membahagiakan orang yang ada di sekitar kalian, itu adalah pahala. Dan kepada guru kami, yaitu guru saya tersebut, sebelum saya berangkat mondok, saya sempat berguru kepada Kiai Haji Maksudi waktu mengajar di madrasah di pondok sana. Saya berguru kepada beliau. Beliau orang yang masya Allah, beliau orang yang tawadhu, beliau orang yang merendahkan diri. Makanya kita doakan beliau, semoga beliau dilancarkan urusan keluarganya, semoga beliau dilancarkan segala rezeki dan segala semua urusan duniawinya beliau. Semoga beliau dipanjangkan umur beliau. Amin Allahumma. Saya tidak mau berpanjang lebar, saudara. Saya tidak mau berpanjang lebar, ibu-ibu. Saya cuman mau menambahkan salah satu daripada ceramahnya adik saya dan ceramahnya kakak saya, yaitu Ahmad Mubarak dan Kiai Lora Anas. Saya cuman menambahkan, saya waktu bulan puasa pernah dalam satu ayat di sebelum surat Yasin, yaitu tepatnya di surat Al-Fatir ayat 28. Innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba yang takut kepada Allah yaitu ulama. Kalian sudah diceritakan tentang panjang lebarnya ulama sama adik saya. Kalian diceritakan tentang panjang lebarnya kehidupan ulama, mulai dari beliau menuntut ilmu, mulai beliau jadi menjadi muamalahnya, mengamalkan ilmunya beliau. Sama adik saya sekalian sudah diceritakan. Apa kalian masih tidak mencintai ulama? Apakah kalian masih tidak
Apakah kalian masih tidak mengagungkan ulama? Subhanallah, naudzubillah min dzalik, kalau kita sampai memusuhi ulama, saudara. Dikatakan di dalam muqarrar hadis, yaitu tepatnya pada ulama, saudara. Ulama itu kebanyakan dari min auliai min ahlil baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama kebanyakan di situ, saudara. Yang menjadi ulama kebanyakan kebanyakan anak cucu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan di dalam muqarrar hadis, di dalam kitab muqarrar hadis itu di ayat 32, saudara. Di situ kalian bisa lihat sebelah bawah. Yang berbunyi hadis tersebut Ahibullahu lima yaudukum bihi min ni'amihi. Cintai Allah, kata Rasulullah. Cintai Allah atas karunia nikmat kepada kalian. Dan wa ahibbuni lihubbillah, kata Rasulullah. Dan cintai aku, kata Rasulullah. Cintai aku bapak-bapak, cintai aku ibu-ibu, cintai aku, kata Rasulullah, atas dasar kalian cinta kepada Allah. Kalian cinta kepada Allah atas apa? Atas nikmatnya kepada kalian, atas karunia nikmat yang sudah terlalu banyak, yang tidak mampu kita hitung seberapa banyak nikmatnya Allah yang telah kita rasakan. Tetapi sampai segitunya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lanjutan, saudara, di dalam hadis tersebut, wa ahibbu li ahli baiti li hubbi, dan cintai keturunanku dan cintai anak cucuku, kata Nabi. Cintai keturunanku, anak cucuku, seakan-akan kalian cinta kepadaku, kata Rasulullah. Jadi jangan pernah mengatakan saya cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada Allah, tetapi saya tidak cinta kepada anaknya. Kafir itu orang seperti itu, saudara. Jangan percaya kalau orang yang seperti itu. Mereka cinta kepada Rasulullah, mereka nyembah Allah, tetapi mereka tidak cinta kepada ahlul baitnya Nabi. Jangan seperti itu. Jadilah kalian muhibbin, yang mencintai beliau, meskipun beliau itu senakal-nakalnya keturunannya Nabi, pasti ujung-ujungnya itu menyampaikan kebaikan, karena itu sebuah keturunan daripada kakek beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan pernah berhenti kepada beliau. Dan sudah cinta kalian, sudah diceritakan sama adik saya, sudah cintakah kalian, sudah ada benih-benih cintakah di dalam hati kalian itu untuk mencintai seorang ulama, seorang yang alim? Sudah ada. Jangan cuman mendengarkan, terus jangan cuman mendengarkan omongannya orang yang menjelaskan suatu hadis, menjelaskan suatu kebaikan, lalu keluar dari kuping kiri. Jangan begitu, saudara. Ambil, kalian punya pikir, punya otak kalian. Pikirlah apa yang diomongkan sama adik saya. Pikir semua, saudara. Kalau kalian hadir ke majelis ilmu ini, ya memang sangat mulia, ya memang di dalamnya mengajarkan tentang ilmu, tetapi kalau kalian masuk ke lubang kiri, lubang kanan, lalu keluar lubang kiri, itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya kalian. Sama saja kalian sholat ingin apa? Kalian sholat ingin ria, ingin disanjung orang. Jangan begitu, sama aja kayak gitu. Tidak akan mendapat apa-apa. Kalau kalian bahkan ada sandrinya Sayyid Abu Ya, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan, kalau orang sholat hanya untuk menjalankan kewajibannya saja, itu pasti ada tersentuh di hatinya paksaan di dalam sholat. Oh, karena kewajiban saya harus ada paksaan. Makanya kata Sayyid Muhammad, paling betulnya orang ibadah itu, anggaplah sholat itu sebagaimana kalian berkomunikasi dengan Allah. Anggaplah sholat itu sebagaimana kalian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggap seperti itu. Kalian sholat jangan cuma mengandalkan hanya kewajiban saya. Anggaplah sholat itu komunikasi antara hambanya kepada Allah Sang Pencipta. Begitu kalian harusnya. Dan sudah paham sampai sini? Sudah paham? Saya tidak akan lama-lama, cuma 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang kedua, siapapun, saudara, siapapun, mau itu aparat pemerintah maupun itu aparat siapapun, pokoknya itu siapapun, itu tidak akan maupun dia pejabat maupun dia pemerintah, itu tetap sama seperti kalian, tidak menggugurkan kewajibannya untuk hadir di majelis ilmu, saudara. Saking wajibnya orang menuntut, saking wajibnya orang untuk berdekat. Kan kalau kalian hadir di majelis ilmu, tentu kalian setelah
tentu kalian mendengarkan ilmu, perkataan sang guru, perkataan walim, perkataan seorang habib, perkataan seorang kiai. Kalian akan mendengarkan itu. Di samping itu kalian berdekatan dengan orang yang alim. Di samping itu kalian mendengarkan, mengambil apa? Mengambil suatu ucapan yang baik dari mulut yang baik, saudara. Kalian di samping itu mendapatkan nadroh, penglihatan daripada orang itu. Jangan sampai sepelekan kalian hadir di majelis ini. Kalian amalkan habis ini. Kalian pulang dari sini amalkan. Kalian pulang dari sini kalian amalkan, saudara. Kalian amalkan apa yang telah kalian dengar di sini. Jangan sampai menjadi omongan kiai barusan. Jangan sampai omongan kiai sudah capek-capek ngasih tahu kalian ini, ngasih tahu kalian itu. Ternyata kalian tidak mengamalkan, menyepelekan. Mentang-mentang kalian berani. Saya ini di rumah berani. Semua satu desa segan sama saya, satu kota segan sama saya, bahkan satu kabupaten segan sama saya. Ingat nanti kalau kalian mati ya, ingat kalian nanti mati kalian akan bertemu dengan malaikat mungkar dan nakir, yang dimana tidak akan pernah tersenyum kepada kalian, mengeluarkan nada sinis. Kalian mati akan bertemu dengan malaikat Malik. Seangkuh-angkuhnya kalian, sebanyak-banyaknya kalian membunuh orang, kalian pasti mempunyai perasaan takut kepada Imam Malik nantinya, saudara. Kenapa saya mengatakan begitu? Waktu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, beliau naik ke arsy itu bertemu dengan siapa? Salah satunya bertemu dengan malaikat Malik. Rasulullah kaget, saudara. Siapa ini? Kaget. Wajah beliau, wajah sucinya beliau kaget. Orang yang paling mulia, orang yang paling istimewa, orang yang paling agung, saudara, sampai kaget ketemu malaikat mungkar dan nakir. Sampai kaget melihat malaikat Malik. Kenapa, saudara? Ya, karena malaikat Malik itu mukanya tidak pernah tersenyum, mukanya seakan-akan marah terus mukanya, saudara. Itu siapa yang nantinya akan bertemu dengan malaikat yang seperti itu? Ya, orang yang pelaku dosa, saudara. Orang yang tidak mendengarkan omongannya kiai, orang yang memusuhi kiai, orang yang memusuhi habaib, orang yang benci termasuk kepada Habib Bahar, Habib Irsik. Orang-orang yang seperti itu yang nanti akan menjadi calonnya yang melihat malaikat Malik, saudara. Orang yang seperti itu Nabi ini, saudara. Nabi yang tidak pernah takut sama siapa-siapapun. Nabi yang paling agung, saudara. Kaget melihat wajahnya malaikat Malik, saudara. Sampai kaget seperti itu. Kalian siapa? Mau berani-berani sama Nabi Muhammad itu siapa? Apakah kalian itu mentang-mentang pernah membunuh orang, pernah melakukan dosa besar, pernah syirik, pernah membunuh orang, pernah nyabung, pernah jadi bandar narkoba, terus kalian bangga dengan dosa kalian? Kalian tidak takut dengan malaikat Malik? Hati-hati, kalian nanti akan mati. Kalian minimal, kalian kalau udah umur 70, kalian minimal umur 40 sekarang. Misalnya kalian umur 40 punya anak 3, minimal kalau diambil daripada Nabi Muhammad, umurnya Nabi Muhammad, kalau diambil dari umurnya Nabi Muhammad itu kalian hidupnya itu 23 tahun lagi, saudara. Dan 23 tahun lagi itu tidak lama. Tidak lama. Orang yang hidup itu, saudara, yang hidup, yang merasa dirinya itu hidup lama, itu namanya orang yang orang yang tidak barokah hidupnya, saudara. Hidupnya pengennya sehari kok kelihatan lama, sehari kok kelihatan setahun. Nah, di dunia udah dikasih pemikiran yang sibuk, saudara. Di dunia sudah dikasih apa? Sudah dikasih ketidakenakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dosanya yang sudah terlalu banyak. Kalian mati minimal nanti setelah umurnya Nabi Muhammad meninggal, sudah Nabi Muhammad wafat umur 63. Kalian misalnya umur 40, saudara. Minimal kalian punya waktu, saudara. Ada seorang ulama, saudara. Ada seorang muhibbin, seorang ahli ibadah. Seorang pendosa, saudara. Ini ada seorang pendosa cerita. Ada seorang pendosa ini selalu melakukan dosa. Selalu beliau wafatnya sama kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama 63, saudara. Sama kayak gitu. Waktu apa? Meninggalnya kalian tahu karena apa? Meninggalnya itu kalian tahu karena apa? Karena ketika itu beliau melihat orang ibadah. Beliau ini pelaku dosa, melihat orang ibadah. Lalu beliau itu tersadar, diam. Ya Allah,
orang yang apa? Orang yang ibadah ini kok nangis? Orang yang ibadah ini padahal dia ibadahnya sudah rajin, dia ibadah. Kok tetap saja nangis? Dia menyamperin orang yang lagi ibadah itu. Si pendosa tadi menyamperin orang yang ibadah tadi. Kenapa kamu nangis? Padahal kamu dari dulu saya tahu rajin sholat, rajin zakatnya. Kamu apa? Selalu membaca selawat kepada Nabi. Kenapa kamu nangis setiap berdoa? Ya, karena di hati saya selalu mengatakan, saya selalu suruh syirik, selalu menganggap orang itu remeh. Saya makanya minta maaf kepada Allah. Seperti itu. Dan orang yang pendosa tadi itu saudara, langsung saudara, ya Allah, bagaimana saya umur saya sudah 63 tahun saya tidak pernah ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya sudah 63 tahun tidak sholat kepadamu, tidak menyanjung-nyanjungmu, tidak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW selama 63 tahun saudara. Maka di situ saking kagetnya si pendosa tadi meninggal saudara. Maka orang yang ahli ibadah tadi mengatakan, ya ini adalah mengatakan kepada orang, ya ini adalah matinya orang yang husnul khotimah. Semoga kita dijadikan orang yang bagus akhirnya saudara, yang husnul khotimah, amin. Semoga kita dijadikan orang yang mencintai seorang ulama, orang yang mencintai ahlul baitnya Nabi, orang yang apa, menjadi pendengarnya perkataannya. Jangan pernah kalian bosan untuk mendengarkan perkataannya ulama, karena ulama itu menyampaikan apa yang sudah disampaikan Rasulullah. Ulama itu susah-susah saudara, susah-susah menyampaikan apa perkataan yang bagus kepada kalian. Pikirannya dimakan, tenaganya dimakan, waktunya diluangkan, keluarganya ditinggalkan hanya untuk membimbing kalian, hanya untuk apa? Hanya untuk menasihati kalian agar kalian supaya benar. Bukan berarti seorang ulama bukan tidak benar terus, bukan saudara. Tetapi apa yang mereka tahu, apa yang mereka amalkan, mereka bilang kepada kalian. Mereka bilang, saya tanya, apakah kalian pernah mendengarkan dari para ulama, para kiai, para habaib sebelumnya sudah pernah kalian amalkan? Tidak saudara. Rata-rata yang kalian dengarkan itu terus itu diamalkan, itu rata-rata mendengar daripada kiai, mendengar daripada ustadz, mendengar daripada habaib, mendengar daripada masyayikh. Makanya saudara, muliakan orang seperti itu, niscaya kalian akan dimuliakan nanti saudara. Kalau bukan kalian nanti yang mulia saudara, mereka nanti anak kalian yang dimuliakan. Pernah suatu ketika saudara, sini saya mau cerita aja sebentar. Ini seorang orang fakir sudah waktu zamannya Rasulullah. Salah satu akhlaknya Nabi Muhammad. Gimana saya tidak mau menceritakan akhlaknya Nabi Muhammad. Sedangkan ulama yang ahli tasawuf, ahli akhlaknya begitu mulia, itu tidak luput dari perannya Nabi Muhammad SAW. Ini ada orang perempuan kan saudara, miskin saudara, miskin. Beliau punya anak, lalu beliau tidak punya apa-apa. Tidak punya, akhir bulan beliau itu beli anggur sudah, sedangkan anggur itu mahal. Oh kurma, pengen beli kurma kesukaannya Nabi Muhammad, tapi itu mahal. Lalu kata uangnya tidak cukup, lalu apa? Dikasih tahu, oh ini yang lebih murah kata pedagangnya. Oh ini yang lebih murah, tapi tidak terlalu enak kata. Pedagang dulu nih, kalau pedagangnya zamannya Nabi Muhammad jujur saudara. Pedagang dulu, kalau yang jelek dibilang kejelekannya, kalau yang bagus dibilang kebagusannya. Makanya saudara, pedagang dulu tidak heran saudara. Bapaknya pedagang, anaknya menjadi ulama. Bapaknya pedagang, anaknya jadi penghafal Al-Quran. Bapaknya pedagang, anaknya jadi ahli hadis. Makanya itu adalah syarat Syarat daripada kalian dagang itu akan mempengaruhi anaknya kalian nanti. Jangan lupa itu. Lanjut cerita saudara nih. Dibelilah kurma yang tidak enak itu dulu. Dibeli. Ini saya bayar sekian. Lalu dibawa kepada Rasulullah. Rasulullah waktu itu ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, banyak di situ di Masjid Nabawi. Lalu seketika itu si perempuan itu datang, ya Rasulullah, saya pengen ngasih sesuatu kepada antum. Apa? Ini ya Rasulullah. Diterima oleh Rasulullah saudara. Diterima. Ditunggu sama perempuan tersebut, ditunggu, dimakan sama Rasulullah, diambil.
dimakan. Sambil senyum melihat perempuan tersebut, diambil lagi sambil tersenyum melihat perempuan tersebut. Akhirnya habis, piringnya dikasih balikan sambil tersenyum Rasulullah. Lalu perempuan tersebut pulang dengan wajah sangat gembira. Beliau mengembirakan orang yang paling agung. Beliau menyenangkan orang yang paling suci. Beliau menyenangkan orang yang paling mulia. Beliau tentu sangat gembiralah saudara ketika Rasulullah tersenyum tersebut. Lalu ketika perempuan tersebut pulang, Abu Bakar Siddiq bertanya, "Ya Rasulullah, gimana antum ya Rasulullah? Antum biasanya kalau dapat sesuatu dari orang, pasti antum ngasih saya dulu, ngasih para sahabat dulu. Apa kata jawabannya Rasulullah? Ya Abu Bakar, ketahuilah, buah yang tadi itu buahnya tidak enak, buahnya kecut. Jadi saya takut kalau saya kasih kamu, terus kamu makan, terus kamu bilang, alah buahnya ini tidak enak. Nah, di situ orang perempuan tadi pasti tersinggung, dan saya tidak mau jadi orang yang mau membahagiakan saya jadi tersinggung adalah dari kata-kata kamu. Begitu mulia saudara, sampai segitunya Nabi Muhammad memuliakan orang, dikasih buah yang tidak enak dimakan sendiri sambil tersenyum. Bahkan itu buah tidak enak saudara, dimakan sambil tersenyum sama Rasulullah. Kenapa? Menjaga hatinya seseorang yang memberi. Karena seseorang yang memberi kepada Rasulullah tidak ada tujuan lagi, yakni menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah akhlak mulia saudara, yang harus kalian ikuti, yang harus kalian patuhi, yang harus kalian jadikan panutan saudara. Jangan sampai kalian menjadi panutan yang tidak naudzubillah min dzalik. Ya, semoga masyarakat Ketapang Timur ini dijadikan pencinta daripada ulama semua. Kita semua di dunia ini hidup di zaman akhir saudara, di mana sudah banyak kejelekan, sudah banyak orang yang menentang sudah banyak. Yang terus terang yang menjadi prihatin saudara, takutnya PKI keluar lagi saudara. Makanya saya minta kepada di sini, saya minta kepada madrasah sini, saya setiap berdakwah saya akan sampaikan yang terakhir ini. Saya sampaikan yang belajar di sini maupun yang mempunyai madrasah ini, jadikanlah tempat ilmu, di mana tempat ilmunya sama dulu kayak waktu zamannya Bung Karno saudara. Kalian tahu tempat madrasah dulu zamannya Bung Karno saudara, zamannya Bung Karno madrasah dulu tahu ya, mereka mengaji Al-Quran, mereka mengaji kitab-kitab salaf, mereka mengambil ilmu daripada guru-guru beliau, mereka mengambil kebaikan daripada guru-guru beliau. Tetapi ketika ada panggilan jihad, ketika ada panggilan yang di situ menentang agama Islam, mereka mengangkat senjata saudara, berperang melawan orang yang tidak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka saudara yang dulu mengaji madrasah dulu waktu zamannya Bung Karno, dulu mengaji sama kayak di sini. Beliau mengaji kitab, beliau mengaji ilmu kepada guru-guru beliau. Tetapi ketika ada panggilan jihad, tentara Belanda datang, tentara kafir Belanda datang ke Indonesia untuk memporak-porandakan ekonomi Indonesia, maka di situ saudara Bung Tomo datang kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, datang Bung Tomo kepada minta nasihat, minta risalah, minta petunjuk. Gimana ini Kiai? Ini ada orang dari jauh-jauh, orang kafir untuk berperang saudara, untuk berubah. Apakah yang dijawabannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Ya, saya dan hati-hati saya berjihad di jalan Allah saudara. Begitu kalau dulu saudara. Jadi mereka saudara diajarkan ilmu, diajarkan baca kitab, diajarkan hadis, diajarkan ilmu Al-Quran. Kalau ada panggilan jihad, mereka membanjiri lapangan perang saudara. Begitu kalau mau mendidik orang, jangan cuman mengasih fatwa Islam itu rahmatan lil alamin. Dan begitu saudara, kalau Islam rahmatan lil alamin memang betul datang untuk menyampaikan, mengayomi. Kalau di situ memang betul niscaya Nabi tidak akan pernah hadir dalam peperangan saudara. Kenapa Nabi hadir di situ?
Ya, ada orang kafir yang harus dikasih nasihat, ada orang kafir yang harus dikasih fatwa agar supaya lurus. Tapi di situ ada orang kafir yang mau membunuh kita, saudara. Di situ ada orang kafir yang mau menjatuhkan kita. Apakah kita cengengesan begitu? Apakah kita tetap diam membaca kitab? Goblok orang seperti itu, saudara. Goblok orang seperti itu. Kalau sudah ada musuh pegang pedang, pegang senjata, kalian tetap mau mengajar. Angkat senjata kalian, jangan takut-takut, saudara. Semoga santri yang belajar di sini, thalabul ilm yang belajar di sini, ketika ada panggilan jihad, ketika ada panggilan, baik siapapun itu, saudara, siapapun musuhnya itu, siapapun, saya tidak menyebutkan satu persatu, tapi siapapun musuhnya itu, selama bertentangan dengan Habib Rizik, selama bertentangan dengan Habib Bahar, selama bertentangan dengan Islam, wallahi kita maju, saudara. Takbir. Jangan takut-takut, saudara. Mentang-mentang nanti musuhnya fulan, jadi takut. Saya tidak menyebutkan loh, fulan takut. Kasih tahu kepada mereka, kasih tahu bahwa apa? Bahwasanya matinya orang muslim, matinya saya, mati di tangan kalian, itu adalah jaminannya surga, saudara. Matinya kalian umat Islam, mati di pedangnya orang kafir, mati di pedangnya orang yang syirik kepada Allah, jaminannya surga kalian. Jangan takut, saudara. Takut enggak? Jangan sampai begitu, saudara. Jangan kasih ilmu agama itu secara instan. Rahmatan lil alamin. Ketika ada musuh tidak mau mengangkat senjata, ini diporak-porandakan, saudara. Jangan sampai kalian menjadi umat Islam hanya jadi penonton. Jadilah kalian umat Islam yang jadi apa? Tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup? Sudah cukup? Sudah malam, saudara. Sudah malam. Dan perlu diketahui, saudara, kalian hidup di akhir zaman, saudara. Hati-hati hidup di akhir zaman. Kalau kalian tidak banyak-banyak istighfar, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak meminta petunjuk kepada ulama, meminta petunjuk daripada orang alim ulama. Guru saya yang mengatakan, saudara. Guru saya mengatakan, Ustaz, kalau akhir zaman kayak gini, Ustaz, kita patokannya sama siapa, Ustaz? Ya, masa sama ulama? Sudah tidak ada ulama sekarang. Sudah tidak ada ulama sekarang. Sudah akhir zaman. Sudah akhir zaman sekarang. Sudah tidak ada. Terus patokannya sama siapa, Ustaz? Guru saya nih. Guru saya ini lurus orangnya. Salah satu. Terus sama siapa? Sama sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pegang kalian sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Pegang kalian sama ulama, sama kiai, disuruh banyak-banyak bersolawat, disuruh banyak-banyak ibadah, disuruh banyak-banyak istighfar. Pegang itu, saudara. Karena kita ini di penghujung, di akhir nih, saudara. Zaman akhir, kalian bisa bangga dengan harta kalian, kalian bisa bangga dengan kedudukan kalian, kalian bisa bangga dengan keberanian kalian, kalian bisa bangga dengan harta kalian yang melimpah, kalian dibanggakan dengan harta kalian, dihormati oleh orang-orang karena harta kalian, karena jabatan kalian. Ingat, di dunia ini hanya sementara, saudara. Kalau di dunia ini bersifat apa? Bersifat selamanya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam abadan di dunia sampai sekarang akan membimbing kita, saudara. Kalau di dunia ini bersifat selama-lamanya, tetapi apa? Rasulullah menanti kita. Semoga Rasulullah menanti kita di akhirat, saudara. Semoga kita yang termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Semoga kita. Makanya kalian jangan banyak-banyak cengengesan, banyak-banyak keluyuran. Ya man lam takun lahu jabbar, ya man lam yakun lahu jabbar. Wahai orang-orang yang gagah perkasa, kalian melakukan apa? Kalian melakukan dosa dengan gagah perkasa. Kalian melakukan dosa besar,
kalian melakukan apa? Menjadi bandar narkoba, membuka prostitusi, menjadi apa? Menjadi pelanggan daripada prostitusi tersebut, melakukan dosa uququl walidain, tidak berdekat dengan ulama, tidak berdekat dengan orang ahli-ahli ilmu. Lalu kalian ketika Allah turunkan bala seperti ini, virus corona datang, ini merupakan ujian daripada Allah. Lalu kalian takut untuk sholat di masjid, kalian takut untuk sholat berjemaah. Ya memang sholat berjemaah tidak wajib, tetapi banyak faedah-faedahnya tersebut. Ambillah, kalau kalian mengatakan orang jangan sholat di masjid dulu, jangan sholat di masjid karena ada virus corona, ya lebih baik kami mati di dalam masjid, lebih baik kami mati dalam sujud kami, lebih baik kami mati dalam menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kalian jawabannya. Jangan sholat di masjid karena takut ada virus corona, karena di masjid banyak orang. Jawab sama kalian, ya lebih baik kami mati di dalam masjid, lebih baik kami mati dalam sholat, lebih baik kami mati di dalam sujud kami, lebih baik kami mati di dalam berdoa kepada Allah. Itu lebih baik, saudara. Terus kalian dijauhkan dengan apa? Dengan perkara baik. Kalian mulai dijauhkan dari perkara baik. Kalian sekarang mula-mula dijauhkan dari perkara baik. Niscaya nanti tidak heran, saudara, kalau kalian diam, kalau kalian tidak melawan, kalian diam, kalian dijauhkan dari perkara-perkara yang baik. Niscaya nanti 10 tahun yang akan datang, niscaya tidak heran lagi kalian akan dijauhkan dari perkara-perkara yang wajib, saudara. Naudzubillah min dzalik. Karena tidak heran, saudara, musuhnya PKI, saudara. PKI itu lebih sesat daripada jin, lebih sesat daripada setan, saudara. Setan sama jin masih percaya adanya Tuhan, masih percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi PKI, saudara, tidak percaya dengan hal itu, tidak percaya dengan ketuhanan yang Maha Esa, tidak percaya. Makanya PKI itu lebih sesat daripada setan, saudara. Setan yang memusuhi Rasulullah, yang sangat benci kepada Rasulullah, itu PKI lebih sesat daripada setan, saudara. Soalnya apa? Tidak percaya adanya Tuhan, saudara. Mereka mengaku anaknya zaman, setelah mereka meninggal tidak ada apa-apa, katanya. Makanya, saudara, jangan diem kalian, jangan menjadi penonton ketika agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dihancurkan, diporak-porandakan akidah. Jangan diem, saudara. Minimal kalian minta apa? Kalau kalian berani, kalian apa? Gunakan keberanian kalian. Kalian gunakan keberanian kalian untuk membela agamanya Allah. Keberanian yang gimana? Kami sudah berani tapi kami tidak menemukan musuh. Minta nasihat daripada ulama, minta nasihat daripada kiai. Kiai, kalau sudah kayak gini ini bagaimana? Sebaiknya bagaimana? Apakah kita sudah mulai bisa perang? Apakah kita sudah bisa dikatakan kita langsung bunuh semua? Minta nasihat kepada mereka, saudara. Karena mereka yang faham, karena mereka yang mengaji puluhan tahun, mereka faham tentang situasi seperti ini. Kalian minta bahwa kebenaran mereka. Kalian punya keberanian, oh tentu. Kalau saya tidak punya keberanian, tapi saya punya uang. Kalian minta nasihat. Saya tidak bisa jihad, kiai. Saya tidak bisa jihad, kiai. Tapi saya punya uang untuk digunakan berjihad. Lebih baik diapakan uang saya? Bertanya seperti itu. Jangan bukan fati kalian, tidak omong kosong kalian. Kalau harta kalian digunakan untuk apa? Untuk semacam seperti itu, nanti akan yang menolong kalian seperti itu, saudara. Kalian bisa anggapan kalian hidup di dunia ini hanya cuman cengengesan, hanya cuman hidup semata, hanya cuman hidup umur 25 tahun berkeluarga, beristri, makanin istri. Bukan seperti itu. Kalian lihat, saudara, umat Islam, kalian lihat ulama kami, kalian lihat kiai kami, kalian lihat, saudara, apakah sudah diporak-porandakan Islam, saudara? Apakah sudah dicaci maki Islam? Kalau sudah seperti itu, gunakan keberanian kalian, gunakan uang kalian, gunakan seluruh waktu kalian untuk berjihad dan ikut andil dalam berjuang dengan agamanya Allah. Jangan kalian cuman saya berani begini, saya berani begitu, saya mempunyai keberanian. Jangan gunakan keberanian kalian untuk jalan-jalan yang menuju dosa, saudara. Gunakan keberanian kalian untuk menuju
menuju surganya Allah Subhanahu. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab sangat memusuhi Rasulullah. Beliau memusuhi Rasulullah, beliau benci dengan Rasulullah. Tetapi beliau mendapatkan apa? Mendapatkan sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan hidayah, lalu apa? Beliau sangat mencintai Rasulullah. Beliau sangat mengagungkan Rasulullah. Sampai-sampai beliau meninggal. Beliau yang dulu benci kepada Nabi Muhammad, dulu ingin membunuh Nabi Muhammad, di akhir hayatnya tidak yakin, saudara, makamnya Rasulullah, makamnya Abu Bakar Siddiq, makamnya Sayyidina Umar bin Khattab, saudara. Dulu pernah mau membunuh Rasulullah, dulu membenci Rasulullah, tetapi makamnya bersandingan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tidak ingin seperti itu, saudara? Apakah kalian tidak ingin menjadi seperti itu? Makanya kalau kalian ingin, jangan cuma omongan toh, jangan cuma cengengesan ingin toh. Tanpa muamalah itu ilmu yang mulia sekalipun tidak berguna, saudara. Makanya jangan sampai kalian lupa dengan mendekatkan diri kepada ulama. Jangan sampai kalian lepas daripada ulama, minta nasihat kepada beliau. Sekalipun itu pejabat, sekalipun itu siapapun itu, minta nasihat kepada ulama. Cium mereka, muliakan mereka. Karena betul kata adik saya, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Ulama yang lurus, tapi yang mustaqim, yang lurus, yang ahli ibadah, yang semata mengerjakan ibadah semata-mata hanya untuk Allah, yang ikhlas. Ulama yang seperti itu kalian cium, muliakan. Niscaya kalian akan dimuliakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua yang hadir pada malam hari ini, saya minta yang hadir pada malam hari ini, kalian dengarkan, kalian amalkan yang apa sudah saya sampaikan, yang sudah adik saya sampaikan, yang sudah kakak saya sampaikan barusan. Saya minta tolong kalian amalkan, saudara. Kalian gunakan, barusan kalian punya kuping, kalian dengarkan, lalu kalian pulang dari sini, kalian ibadah, kalian pulang dari sini, kalian menjadi cinta kepada ulama, kalian amalkan itu, saudara. Jangan cuma cengengesan mendengarkan saja, kalian amalkan. Saya minta tolong itu, saya minta tolong, jangan menjadikan kalian hadir di sini tidak ada gunanya dengan kalian tidak mengamalkan apa yang saya sudah sampaikan barusan. Sampai kalian ini tujuannya untuk mengamalkan habis ini, untuk menjadi lebih baik, saudara. Makanya kalian pulang dari sini, yang sebelumnya saya tidak berakhlak kepada paman saya, sebelum dari sini saya kurang ngajar kepada om saya, kepada paman saya, kepada bibi saya, kepada kakak saya. Setelah pulang dari sini kalian berakhlak. Dan ketika kalian beritu, kami ini sebagai seperti ini, kami adik saya yang tadi ngomong sampai gini, itu bermanfaat, saudara. Setelah kalian gunakan itu menjadi bermanfaat, tidak fadi, tidak kosong, tidak omong kosong toh. Tadi kalau meskipun siapapun yang hadir, Imam Syafi'i pun sekalian, kalau kalian seperti itu, kalian setelah pulang dari majelis ilmu, kalian setelah pulang dari mendengarkan fatwa daripada ulama, daripada orang alim, kalian setelah pulang dari sini kalian tinggalkan itu, meskipun Imam Syafi'i pun sekalian, Imam Malik sekalian, tidak percuma, saudara, meskipun ada di sini, kalau kalian tetap kayak gini. Sudah jelas. Makanya amalkan semua yang sudah kalian tahu, sudah kalian dengar, kalian paham, kalian amalkan. Mungkin cuman ini yang saya sampaikan, kurang lebih atau salahnya saya minta maaf. Innal ahsanal kalam wa abnaghar ridam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala man Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat.
Ya Latif lam yazal utubina bima nazal innaka latifu lam tazal utubina wal muslimin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalban la yahsa wa amaman la yanfa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kita telah mengadakan tausiah dari guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Yang terakhir, banyak kita membaca kalimat tauhid. Mudah-mudahan kita senantiasa semakin bertakwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha Selesai. Hai, alhamdulillah. Selesai. Minta selesai kan? Assalamualaikum. Selesai kan? Hai, Song. Okey. Orang lagi.